Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa iftalana futuhal arifin wa yurzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini rahmat dan kasih sayang Allah menyertai kita semuanya. Pelajaran kita hari ini adalah al-imanu bil kutubi, yakni beriman kepada kitab-kitab. Ini termasuk dari rukun iman yang 6 yang diyakini oleh seorang kaum muslimin. Dalam rukun iman kepada kitab ini, Bapak Ibu sekalian, ada lebih kurang 5 poin yang dia harus pahami. 5 poin yang mesti dia pahami. Sebelum masuk kepada poin yang pertama, perlu kita jelaskan bahwasanya iman artinya adalah meyakini dengan keyakinan yang pasti, gak boleh ragu terhadapnya. Mengimani apa? Mengimani kitab. Kitab itu secara bahasa sederhananya adalah dia tertulis dalam lembaran-lembaran. Itu secara bahasa ya, tertulis dalam lembaran-lembaran tersebut dengan kitab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Jadi ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasara bertanya kepada engkau, ini Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, agar tunazzila alaihim kitaban minas sama, diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Ya, maka beranjak dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya kitab itu sesuatu yang tertulis. Adapun secara istilah, ini istilah syar'i, kitab itu adalah lembaran-lembaran yang berisi kalam Allah, yang berisi tentang kalam Allah, yang allazi auhahu ila rasulihi alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para rasulnya alaihi salatu wassalam. Sawa'un ma alqahu maktuban ka Taurat, baik yang diwahyukan itu berupa tertulis seperti Taurat. Ibu sekalian, kitab Taurat itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala tertulis berupa lembaran-lembaran, baru diberikan kepada nabi atau diberikan kepada rasul, khusus kitab Taurat. Jadi sudah ada bentuk bacaan bakunya. Berbeda dengan
ya, au anzalahu anin tariqil malak musyafahatan fa kutibu ba'da zalika kasaril kutub. Beda dengan kitab yang lainnya. Kan kitab itu selain dari Taurat ada Zabur ya, ada Injil, ya, ada Suhuf Ibrahim, ya, ada apa lagi? Al-Quran, ya. Hanya kitab Taurat yang bersendirian, yang Allah wahyukan kepada nabinya secara baku, sudah langsung tertulis. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada prosesnya. Beda dengan Injil, beda dengan Zabur, beda dengan Suhuf. Iya. Boleh Karudi, tak tolong Al-Quran Karudi, biar bisa dipahami ya. Iya, iya, tak tolong Kak. Yang kecil ya Kak, yang kecil. Nah. Jazakallahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini contohnya Al-Quran. Ini kalamullah. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini enggak langsung majlab kayak gini, enggak. Ya, dia turunnya berangsur-angsur dia. Per ayat, per surah, per kejadian-kejadian. Itu enggak langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat disebutkan melalui malaikat dulu. Jadi kejadian-kejadian itu sudah tertulis semua dalam Al-Quran. Kejadian yang di muka bumi ini, apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu sudah terjadi. Nanti kejadian-kejadian tertentu barulah malaikat Jibril menyampaikan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Dan nggak langsung tertulis. Itu waktunya, ya, karena zaman sahabat itu daya tangkapnya bagus-bagus, sehingga mereka tatkala mendengar dari Rasul menyampaikan Al-Quran langsung ditangkap, langsung hafal. Ya, nah barulah kemudian Nabi SAW meninggal. Baru ada ide pembukuan Al-Quran. Dulu tertulis di pelepah kurma, di kulit-kulit, ya, di batu-batu, diukir. Ya. Muncullah ide di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena Umar bin Khattab khawatir ini Al-Quran akan banyak hilang, karena banyak sahabat-sahabat yang gugur dalam medan pertempuran, berperang di jihad di jalan Allah. Para penghafal Al-Quran banyak yang mati, banyak yang syahid di medan pertempuran. Maka Umar bin Khattab merasa butuh untuk Al-Quran itu dibukukan. Abu Bakar As-Siddiq menolak. Ya, kenapa? Kekhawatiran dari sahabat Abu Bakar, ini akan tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Akhirnya negosiasi, musyawarah, rapat dengan sahabat-sahabat yang besar yang lainnya yang dijamin masuk surga itu, barulah disepakati, disetujui Al-Quran itu dibukukan. Siapa tukang tulisnya? Sahabat Zaid bin Sabit. Itulah yang tukang mencatat wahyu, yang tukang mencatat Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Beda dengan Taurat. Taurat langsung kayak begini di Allah kasih kepada Nabi. Misalnya Nabi, oi Joko misalnya. Nah, kitab Taurat kepada siapa diturunkan? Karudi. Kitab Taurat kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nanti insyaallah ya. Ini harus paham kita turun kepada siapa. Jadi kitab Taurat itu kepada Nabi itu, pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, langsung begini Allah kata, sebutkan. Iya. Ini namanya kitab
secara istilah. Ini berupa kalamullah yang Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya, kepada nabinya, baik berupa langsung tertulis seperti Taurat yang Allah kirimkan kepada Nabi Musa, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, atau Allah turunkan melalui perantara malaikat. Ya. Demikian pula kitab Injil, kitab Zabur, dan seterusnya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada nabi-nabinya. Jadi beriman kepada kitab ini adalah semua kitab itu, bukan hanya kepada Al-Quran saja Bapak sekalian. Semua Alkitab, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi wajib kita imani, karena dia rukun dari rukun iman. Jika seorang tidak meyakini kitab-kitab tersebut, maka bisa jadi dia ini ya tidak sempurna imannya. Bahkan malah manakala dia sampai menolak, mengingkari kitab tersebut, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Pokoknya saya percaya hanya Al-Quran saja, sama Taurat saya nggak percaya, sama Injil saya nggak percaya, Zabur saya nggak percaya, ya, kepada suhuf saya nggak percaya, ya, saya hanya beriman kepada Al-Quran saja. Kalau ada yang menyangkal seperti ini, beranggapan seperti ini, maka dia telah keluar dari Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ayatnya? Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 177. Allah mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Tidak dianggap seorang itu beriman atau bertakwa, atau orang itu tidak dikatakan melakukan amal kebajikan, tidak dikatakan dia orang yang bertakwa ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat. Akan tetapi yang namanya takwa, orang yang beriman itu adalah mereka mengimani Allah, mengimani hari akhir, mengimani malaikat, dan mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab Allah banyak, bukan Al-Quran Al-Quran saja. Iya. Dan mengimani Nabi. Nabi banyak, bukan Nabi Muhammad SAW saja. Iya. Dalam riwayat disebutkan, meskipun silang pendapat para ulama akan kesahihannya, sebagian mendhaifkannya, sebagian yang lainnya ya boleh dijadikan sebagai motivasi. Ada yang mengatakan 315, 314 itu para rasul. Ya, kalau oleh Rasulullah Azmi hanya 5 saja. Kalau Nabi ya sampai 124.000. Ya, 124.000 Nabi, banyaknya. Nah, itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua dalam Quran surah Al-Baqarah mengatakan, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyu min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Jelas ayatnya. Kata Allah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang Allah turunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, Allah turunkan kepada kita siapa itu? Al-Quran. Jadi disuruh oleh Allah, "Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian memang beriman, maka katakanlah kami beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada kami, kepada kita." Apa itu? Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Apa itu? Suhuf. Kitab suhuf. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbad, dan cucu-cucu keturunan mereka. Wa ma utiya Musa, dan demikian pula apa yang diberikan oleh Allah
kepada Musa. Apa yang diberikan Allah kepada Musa? Taurat. Wa Isa, apa yang Allah turunkan, Allah berikan kepada Isa, Nabi Isa, Injil. Wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim, dan apa yang Allah turunkan kepada para nabi. Nabi itu banyak kan? Ada yang dijelaskan secara rinci khusus oleh Allah nama-namanya kepada nabi siapa. Ada yang disebutkan global saja. Intinya nabi itu banyak dan masing-masing nabi itu ada kitabnya. Makanya ada nanti pembahasannya mengimani kitab secara global dan mengimani secara terperinci. Nah, la nufarriqu baina ahadim, kami ini Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan mereka sama sekali. Wa nahnu lahu, dan kami ini kita semua adalah kepada Allah muslimun, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kedua. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi lebih tegas lagi, siapa di antara kita yang tidak mau mengimani kitab-kitab Allah yang banyak itu, malah dia mengingkarinya, malah mengkufurinya, maka dia sudah jauh tersesat dari jalan kebenaran. Sangat jauh dia tersesat. Ini Bapak Ibu sekalian, pengertian kitab secara bahasa dan istilah. Siapa yang mengingkarinya, menolak kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepadanya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Poin pertama yang dibahas di sini, jadi mengimani kitab itu setidak-tidaknya seseorang itu mengetahui 5 hal. Ya. Kalau bahasa kerennya anak sekarang itu standarisasi. Ya, uji layak, uji kelayakan. Orang ini paham enggak tentang rukun iman, khususnya Alkitab, beriman kepada kitab. Sekurang-kurangnya dia memahami 5 iko, ya, 5 ijad. Ya. Yang pertama adalah maratibul wahyi arba'atun. Tingkatan wahyu itu ada 4. Tingkatan wahyu itu ada 4. Yang Allah berikan kepada Rasulnya atau kepada nabinya. Mana dalilnya? Allah mengatakan, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idzni ma yasha innahu aliyyun hakim. Kata Allah, tidak pantas, tidak selayaknya bagi manusia ini Allah berbicara langsung kepadanya. Gak bisa. Kapan kita berbicara langsung sama Allah? Nanti di hari padang mahsyar, Bu. Di padang mahsyar saat kala dihisab, kita masing-masing ditanya oleh Allah di sidang. Mardi, sini kau. Ini bahasa sayanya, Bu, ya. Iya, sini kau. Kau dulu berbuat gawe kaban ini ya. Kaban ngopi, kaban apa, maling jemuk, maling kopi wong. Nah, itu gawe kaban ya. Nah, itu ditanya langsung, Bu. Kalau di dunia gak bisa, tapi di padang mahsyar semua kita masing-masing berdialog langsung tanpa ada penerjemah. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan wala terjumani. Tidak ada penerjemah waktu itu. Dialog langsung, disidang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wahyu itu ya ada tingkatannya. Bagaimana wahyu itu datang kepada para nabi? Pertama melalui ya illa wahyan, melalui wahyu. Kemudian yang kedua min warai hijab, dari balik hijab. Balik hijab.
Maka Nabi SAW itu ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah di atas langit itu, Bu, di langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha itu Nabi SAW nggak bisa langsung bertemu Allah, tapi melalui hijab. Ada hijab, ada pembatas antara Nabi dan Allah. Luar biasa. Bu, udah pernah naik ke langit pertama, Bu? Bu, udah pernah, Bu? Apa? Belum ya? Ya, Nabi kita nggak langit pertama, Bu. Langit ketujuhnya, di pucuknya lagi, langsung di atas arasnya Allah lagi. Di mana posisinya Allah? Ya, di mana keberadaan Allah? Langsung Nabi diangkat oleh Allah ke sana. Jadi melalui hijab, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayyursila rasulan fayuhiya bi'idzni ma yasha. Yang ketiga, ini melalui perantara Rasul. Ini melalui perantara malaikat, maksudnya di situ. Melalui perantara malaikat. Kemudian yang terakhir adalah melalui mimpi yang benar. Wahyu itu melalui mimpi yang benar. Saya ulangi, jadi wahyu turun kepada Nabi dan Rasul itu yang pertama, ya, melalui mimpi yang benar. Kemudian lewat hijab, ada malaikat yang membawanya. Kemudian setelah itu dihembuskan ke dalam hati. Nah, dihembuskan ke dalam hati. Ada bisikan Allah ke dalam hati manusia. Mungkin ada yang bertanya, wahyu itu seperti apa sih? Bukan wahyunya anak Pak Tole itu ya, bukan. Itu anak Pak Tole ya namanya wahyu, tapi bukan itu. Nanti berarti wahyu anak saya itu yang dikasih sama Nabi. Enggak itu ya. Jadi wahyu itu adalah apa? Wahyu itu adalah al-i'lamus syari'ul khafi. Kalau bahasa Arabnya gitu. Jadi pemberitahuan Allah secara cepat lagi sembunyi. Itu wahyu namanya. Jadi Allah memberitahu nabinya dengan cepat secara tersembunyi. Enggak ada orang yang tahu. Enggak ada manusia yang tahu. Itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu juga bisa digunakan pada apa? Al-kitabah wal isyarah wal risalah wa ilham wal kalamil khafi wa kulli ma alqaitahu ila ghairika. Jadi ada 4 di situ. Jadi kata wahyu itu juga bisa digunakan ya dengan al-kitabah, ini menulis. Kemudian isyarat itu juga dikatakan wahyu, ya. Ditulis itu, kita tulis, saya nulis Bu nih, terus saya kasih ke Kak Rudi, itu juga disebut wahyu. Terus isyarat, berisyarat. Nah, ini isyarat dengan tangan, isyarat dengan mata, ya, itu juga disebut wahyu. Jadi kata wahyu itu bisa digunakan dalam 2 hal. Kemudian ar-risalah, pesan. Memberikan pesan itu disebut dengan juga wahyu. Ya. Ilham. Ilham itu gimana terjemahan bebas bisa dipahami ilham itu ya? Ilham hal yang terpatri langsung dalam hati. Nah, itu bisa juga disebut dengan wahyu. Ya. Atau wahyu ini juga bisa digunakan al-kalamil khafi. Ini perkataan yang samar-samar begitu. Dan hal yang perlu dipahami juga, wahyu yutlaqu fil lughah ala sabatil umur. Wahyu itu juga bisa digunakan dalam bahasa 4 perkara. Ya, kalimat wahyu itu juga bisa digunakan dalam sisi bahasa pada 4 perkara. Yang pertama adalah ilhamul fitriyu lil insan. Jadi ilham yang fitrah bagi manusia. Itu disebut dengan juga wahyu. Ilham fitrah
untuk manusia. Apa maksudnya ilham fitrah manusia ya? Jadi apa yang Allah berikan kepada hati manusia yang fitrahnya masih selamat. Apa yang Allah berikan kepada manusia yang hatinya masih selamat. Artinya fitrahnya masih lurus, enggak rusak fitrahnya begitu. Apa contohnya? Contohnya adalah al-wahyi li ummi Musa. Wahyu yang Allah berikan kepada kepada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu bukan seorang nabi. Ya, bukan juga ya rasul. Tapi beliau termasuk orang yang salehah. Ya, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan ilham kepada ibunya. Kecenderungan hati, perasaan, ada dorongan hati untuk melakukan sesuatu, maksudnya begitu, kepada Musa. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, contohnya nih, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusuinya. Nabi Musa itu hidup di zaman Firaun, Bu. Zaman Firaun itu siapa saja yang anak laki-laki, karena ada dari takwil mimpi Firaun, kalau ada anak laki-laki yang mati yang hidup, maka dialah yang akan menumbangkan kekuasaanmu. Maka Firaun khawatir nanti kekuasaan saya akan jatuh. Maka atas nasihat dari tukang sihir ini, bunuh semuanya anak-anak yang laki-laki. Maka ibu Musa ini khawatir gimana caranya. Anak saya kebetulan laki-laki ini, berarti dibunuh sama Firaun ini. Maka Allah ilhamkan kepada ibunya untuk menyusuinya kembali dengan cara apa? Dengan cara fa idza khifti alaihi fa alqihi minal yammi. Ibu Musa ini khawatir anaknya akan dibunuh. Diilhamkan oleh Allah, jangan khawatir. Hanyutkan saja anakmu di sungai. Ya, kan ada di Mesir itu. Musa itu di Mesir, Bu. Mesir. Ya. Mesir tengah sungai Nil. Hanyutkan di sungai Nil itu anakmu. Ya, ibu, kalau anak dihanyutkan, ibu mana yang rela kan gitu. Anak kandung kita hanyutkan di sungai kita nih. Wih, jahatnya anjing dong kamu nih, ya, itu kan. Anaknya dewek capai, itu kan. Enggak. Tapi itulah ilham, wahyu namanya. Ya, capailah anak kamu nih di sungai ini. Dem itu wala tahzani. Ini ada pula kabar ini nak sedih pula kalau kabar nak nganyutkan anak, itu kan. Tak pula sedih. Tak pula tak usah khawatir, takut, tak usah takut. Inna radduha ilaiki, saya akan kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Macam mana caranya? Ternyata dalam sejarah itu disebutkan istrinya Firaun, ya, istrinya Firaun yang saleha itu, salah satu dari wanita yang terbaik di surga nanti, ya, istri Firaun mendapati anak itu di sungai Nil. Firaun nggak punya anak, ya, Firaun nggak punya anak. Maka anak itu dibawa oleh bunda, istri Firaun tadi ke Firaun. Ini ada anak yang masya Allah begini nanti begitulah. Oh, aku dapat anak, bagus sekali. Dan senang dia. Nah, akhirnya ya Firaun merasa perlu untuk merawat ini karena dia cinta kepada istrinya. Akhirnya diizinkan untuk dirawat, padahal itu anak laki-laki. Nah, bingung siapa yang mau menyusuinya. Diumumkanlah Firaun lagi nyari tukang susuin anak. Datang lagi ibunya, gitu kan? Ibu yang hanyutkan tadi. Nah, itu namanya ilham, Bu. Itu namanya ilham. Itulah cara Allah, saya akan kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Kembali lagi dia, ya, nyusu dengan ibunya tadi. Wajailuha minal mursalin, wahai ibu Musa,
itu anakmu akan saya angkat, akan saya jadikan seorang rasul. Nah, itu ilham, Bu. Jadi Allah nggak bicara melalui hijab, nggak bicara melalui malaikat, enggak. Tapi ada dorongan hati, perasaan untuk melakukan itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu ya? Bisa dipahami. Itu namanya wahyu, ya, bisa bila dilihat dari segi bahasa untuk fitrahnya manusia, fitrahnya masih suci. Yang kedua, ilhamul gharidhi lil hayawan. Ilham naluri, ya, naluri untuk hewan. Kita lihat, Bu. Hewan buas, harimau, singa, makannya juga daging. Ketika dia melahirkan anaknya, kan bisa saja dia makannya, kan. Tapi kenapa dia nggak makan? Iya. Ada juga video yang menarik. Singa atau harimau yang diterkamnya ibunya, kemudian anaknya nggak diterkamnya, malah dibuat main-main, dirawatnya, malah dilindungi dari harimau lain atau dilindungi dari singa lain. Coba lihat di YouTube. Iya. Dia nggak punya akal, Bu. Tapi itu wahyu kepada binatang. Kancil, rusa, itu makan harimau atau tidak? Iya, ya, mangsanya. Tapi nggak dimakannya, karena ada perasaan dan hibah, perasaan sayang yang Allah ilhamkan kepada hewan. Kita pernah nggak melihat hewan-hewan selain dari harimau dan singa? Nah, contohnya, kalau dalam yang hadis yang sahih itu secara dunia yang kita lihat. Kalau dalam secara dalil adalah seperti lebah. Lebah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah wahyukan kepada lebah itu, wa auha rabbuka ilan nakhl. Saya wahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibal buyutan. Lebah, ya, kalau engkau buat sarang, ya, buat saranglah dari gunung. Buat saranglah dari gunung. Lihat juga semut, bagaimana indahnya istananya. Lihatlah burung-burung yang buat sarangnya, bagaimana rapinya mereka buat sarangnya. Siapa yang melakukan itu sehingga mereka bisa melakukannya? Siapa, Bu? Siapa arsiteknya? Siapa yang gajinya? Dari mana burung itu belajarnya? Itu untuk hewan, ya. Jadi naluri, ya, kepada hewan. Nah, perbedaannya apa, Bu? Ilham fitrah kepada manusia dengan naluri hewan, itu bedanya apa? Kalau ilham untuk hewan itu Allah berikan kepada yang tidak berakal. Ini umumnya. Jadi siapa saja yang tidak berakal Allah berikan ilham. Bukan berarti lebah saja. Semua binatang Allah berikan ilham. Iya. Bu, ayam itu matok, Bu, cak mana? Ada yang ngajarinya. Kok bisa dia matok dewek? Ayam habis lahir pacak berjalan. Siapa ngajari dia berjalan? Manusia habis lahir tahu jalan? Bisa, Bu. Itulah bedanya. Jadi untuk ilham naluri itu Allah berikan khusus untuk hewan, karena dia nggak berakal. Tapi kalau fitrah yang lurus Allah berikan khusus untuk manusia. Baik. Kemudian yang ketiga, isyarat syar'iyyah melalui jalannya isyarat, ya, melalui jalannya isyarat, seperti isyaratnya Nabi Zakaria. Ini disebut juga dengan wahyu, ya, disebut juga dengan wahyu. Nabi Zakaria itu orangnya mandul,
istrinya juga mandul, sudah tua, nggak mungkin punya anak. Maka caranya diberikan isyarat oleh Allah. Nabi Zakaria berisyarat kepada kaumnya untuk pagi dan sore bertasbih kepada Allah. Isyarat. Nah, jadi beliau dalam sebuah riwayat katakan dalam Al-Quran itu kalau tidak salah 3 hari 3 malam beliau berisyarat kepada manusia. Artinya nggak bisa bicara. Itu tanda-tandanya. Ya, saya ini sudah sepuh, sudah tua, nggak mungkin hamil lagi. Mandul saya ini, umur dah ratusan tahun, puluhan tahun, nggak ada. Ya, nggak bisa lagi punya keturunan. Ya, nah tandanya Allah berikan ilham kepada Nabi Zakaria seperti ini. Ya, beliau berisyarat kepada kaumnya 3 hari 3 malam, tidak bicara kepada manusia untuk bertasbih setiap pagi dan setiap sorenya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Surah Maryam ayat 11. Kemudian yang keempat, waswas syaitan kemudian dihiasi keburukan itu ke dalam jiwa-jiwa hamba-hamba Allah. Waswas syaitan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Quran surah Al-An'am ayat 121. Nah, jadi syaitan membisikkan kepada hati-hati kita untuk melakukan sebuah keburukan, bahkan mereka menjadikan sebuah yang buruk menjadi baik dan menjadi yang baik dijadikan buruk, yang hak dijadikan batil, yang batil menjadi hak. Itu visi syaitan mengilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia. Maka itu disebut juga dengan wahyu juga. Baik. Kemudian poin berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang beriman kepada kitab ini. Yang pertama tadi adalah wahyu itu turun kepada Nabi itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah ru'yatul manamiyah, dengan mimpi yang benar. Jadi wahyu turun kepada Nabi dan para Rasul melalui mimpi yang benar, mimpi yang sahih, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Seperti contohnya nih, ru'ya Ibrahim, mimpi Ibrahim alaihissalatu wassalam ala ma akhbarallahu, tentang hal-hal yang Allah kabarkan kepada beliau. Contohnya dalam firman Allah Quran surah Shafat ayat 102. Allah mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Jadi Nabi Ibrahim itu mimpi, Bu, mimpi dalam tidur. Ya. Bahwasanya beliau melihat dalam mimpi itu menyembelih anaknya. Kemudian disampaikan mimpi itu kepada anaknya. Ya, lakukanlah wahai abaku sebagaimana engkau diperintah. Subhanallah, sudah 2 sokar nih. Ntar lagi ya. Selama ya. 5 menit lagi. Nah. Demikian pula dalam yang terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi juga. Ummul Mukminin Aisyah pernah mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya salihah. Hal yang pertama sekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu itu, mendapatkan wahyu itu adalah karena mimpi yang benar. Ya, ketika beliau tidur, fakana la yara ru'yan illa ja'a misla falakis subuh. Ketika beliau tidaklah memimpi pada sesuatu melainkan datang seperti cahaya yang begitu terang. Ya, cahaya yang begitu terang. Itu wahyu awal-awal datang kepada Nabi SAW. Ada cahaya yang datang kepada beliau terang sekali, terang benderang.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nafsu fir raw. Wahyu itu Allah bisikan ke dalam hati manusia, sehingga tidak ada keraguan dalamnya. Dia meyakini ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah taklimu mira'il hijab. Wahyu itu datang kepada para nabi di balik hijab. Di balik hijab. Sebagaimana ayat yang kita baca di atas tadi. Contohnya taklimullahi li Adam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam di balik hijab. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Ini surah Al-Baqarah ayat 38. Kemudian demikian pula Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan nabi yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah melalui perantara malaikat. Ya, ini malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tugas malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya dan rasulnya. Ibu sekalian, tadi kita sudah sebutkan 3 tingkatan wahyu itu datang kepada para nabi dan rasul. Ada yang melalui mimpi yang benar, ada yang melalui di balik hijab, kemudian ada yang berupa bisikan ke dalam hati manusia, dan yang keempat adalah melalui perantara malaikat. Nah, dalam perantara malaikat ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Di antaranya metode atau cara turunnya Al-Quran. Al-Quran itu Bapak sekalian, semua ini yang dipegang saya ini semuanya melalui malaikat. Dia turun melalui malaikat. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada malaikat. Kemudian malaikat menyimaknya dari Allah langsung. Baru setelah itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam sampaikan secara pelan-pelan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Iya. Wa innahu, ini bisa dibaca dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 192 dan 1 sampai 94. Allah katakan nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad melalui perantara Ruhul Amin. Ruhul Amin itu adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ala qalbika, kepada hatimu, agar engkau dengan Al-Quran ini bisa berdakwah. Ya, jadi pegangan hidup, pedoman hidup manusia. Ini kitab. Kitab itu pedoman hidup manusia agar kita bisa selamat, bisa mencapai tujuan yang sebenarnya. Kalau orang nggak punya pedoman, sandaran atau acuan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Cawang tukang bakso, Bu, kalau dia tidak ada pedomannya, mustahil akan jadi bakso. Tukang tempe, cuman dia jadi tempe, pasti dia punya buku pedomannya, buku panduannya agar tempenya bisa jadi. Kak Rudi, tukang mebel, pasti ada pedoman-pedoman tahapan demi tahapan yang diikutin. Kalau nggak ngikutin tahapan itu, nggak akan jadi itu Jepara itu kan. Nah, demikian seterusnya. Ini Al-Quran pedoman kita. Tujuannya apa? Muaranya kemana? Ini akan membawa kebaikan kepada kita hingga ke surga nanti. Nah, pedomannya, petunjuknya ada di sini. Semua ya lika-liku hidup kita ada dalam ini semuanya. Nah, ini pertama Ibu sekalian, metode Al-Quran itu turun kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu itu ada 3 keadaan. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan wahyu ada 3 keadaan. 3 keadaan yang pertama adalah ayyarahu Rasulullah sallallahu ala suratihi allati khuliqa alaihi wa lam yahsul hadza illa imra'atain. Malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rupa asli.
rupa aslinya, bentuk aslinya. Cak mana malaikat aslinya itu datang kepada Nabi SAW itu 2 kali dalam seumur hidup beliau. Ibu udah pernah lihat cak mana wajahnya Nabi malaikat Jibril, Bu? Belum pernah jengukan kan? Belum kejengukan kan, Bu? Belum Sama, Bu, kita belum juga. Nabi SAW melihat Jibril itu 2 kali dalam berupa aslinya. Iya. Yang pertama bisa Ibu lihat dalam Quran surat Takwir. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi malaikat Jibril itu dilihat oleh Rasulullah SAW di ufuk yang sangat terang sekali begitu ya, memenuhi ufuk dia. Jadi saking gedenya. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang paling gede, paling besar. Iya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua itu bisa Ibu lihat dalam Quran surah An-Najm 13 sampai 15. Allah mengatakan wa laqad ra'ahu nazzalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi malaikat Jibril itu dilihat oleh Nabi SAW itu di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu ada namanya surga ma'wa namanya. Baik. Kemudian keadaan yang kedua. Keadaan pertama apa tadi? Dilihat dalam bentuk rupa aslinya, cak mana dia. Yang kedua ayatiyahu wahyu fi misli salsal jaras. Jadi wahyu itu datang kepada Nabi SAW yang dibawa malaikat Jibril itu cak bunyi apa, Bu? Gerincing apa, lonceng. Yang lonceng yang sangat keras sekali gitu kan. Iya, sehingga dengan lonceng itu wahyu yang paling berat diterima Nabi SAW sampai ketakutan. Kerasnya loncengnya bunyinya, Bu. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW itu menyerupai manusia. Menyerupai kita, Bu. Macam mana kita? Lah itu pula dia Jibril alaihissalatu wassalam. Terkadang menyerupai wajahnya sahabat Dihya al-Kalb. Ya, sahabat Dihya al-Kalb. Ini disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sangat panjang. Nah, kalau kita baca enggak cukup waktunya. Intinya poin pentingnya malaikat Jibril menyerupai manusia. Lihat dulu pernah kita sampaikan hadis tentang Jibril itu panjangnya hadisnya. Ya, hadis Jibril, hadis kedua, seorang datang dengan jubah putih, rambutnya hitam sekali, tiba-tiba duduk sama Nabi, bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Itu ternyata adalah Jibril menyerupai manusia. Nah, yang kedua menyerupai sahabat Dihya al-Kalb. Itu poin yang pertama, Bu, yang harus dipahami dalam iman kepada kitab. Poin yang kedua, ilmanu bil kutubil lati anzalaha Allahu ala rasulihi ijmalan wa tafsilan. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Mengimani kitab itu seseorang wajib mengimaninya secara global dan secara terperinci. Ya. Kalau secara global bagaimana? Kalau secara global dia wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab bersama Rasul hingga dia mendakwahkan kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah. Wa annal inqiyada laha, dan tunduk dan patuh kepada Allah. Wal hukma biha kana wajiban. Ya, 'ala al-umam allati nazala ilaiha hadhil kutub, dan berhukum dengan kitab tersebut sebagai kewajiban umat-umat yang telah Allah turunkan kitab pada mereka. Ya, kitab yang turunkan kepada Nabi Daud, maka dia wajib berhukum dengan kitabnya Nabi Daud. Kitab yang Allah turunkan kepada suhuf Ibrahim, wajib kepadanya beriman dan wajib kepadanya ya berhukum dengan hukumnya. Nah, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad wajib baginya berhukum dengan Al-Quran. Mutuskan perkara apa baik,
Nak nikah lok mano? Cara yang syar'inya ada di sini. Nak cara mati lok mano? Cara yang sesuai Al-Quran dan Sunnah ada di sini. Nak orang meninggal cak mana caranya ada di sini. Nak lahiran cak mana caranya ada di sini. Nak berdagang di pasar lok mana caranya ada di sini galo. Maka wajib berhukum dengan hukum Al-Quran. Ini berhukum secara global. Nah, berhukum mengimani kitab secara terperinci, jadi harus mengenali nama-namanya. Yang wajib atau yang dianjurkan 5, ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan Suhuf. Iya. Kepada siapa saja diturunkan, itu hukumnya sunnah. Coba diulangi, Bu. Kitab Suhuf Allah berikan ke Nabi siapa? Pak? Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat Allah nunjukkan siapa? Ke Nabi Musa. Benar, Bu, ya? Nah, kitab Zabur Allah tunjukkan siapa? Nabi Daud. Kitab Injil Allah tunjukkan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kitab Al-Quran Allah tunjukkan siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini wajib mengimani secara terperinci. Tahu nama kitabnya, tahu kepada siapa yang ditunjuk ke. Dan sampai sini paham insyaallah nggih? Paham insyaallah ya? Nah. Kemudian yang ketiga, di antara beriman kepada kitab adalah mengimani semua kitab-kitab yang telah berlalu itu telah masuk ke dalamnya perubahan dan penyimpangan, penyelewengan. Kitab-kitab yang telah berlalu, kitab yang paling pertama diturunkan, intinya selain dari Al-Quran. Kitab yang kita baca Taurat, kalau ditanya ini masih ada atau tidak? Kalau ada yang mengatakan ada, mana buktinya? Oh ini, maka isinya itulah dirubah sama wong, lah dirubah sama manusia. Kalau kita tanya lagi sama umat Nasrani, mana kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa itu? Oh, ini Injil nih katanya. Diunjuk ke dengan kita kan, ditengok ya ini kitab. Namanya Alkitab. Ya macam-macam lagi itu, ada Yohanes atau apa lagi itu. Saya pernah pelajari juga itu, ke macam-macam namanya itu. Agak membingungkan juga dari mana istilah nama itu kan. Intinya kitab Injil bahasa mereka. Maka kita dalam hati kita udah yakin ini Injil yang ada sama mereka sudah dirubah. Tidak asli lagi dah, Bu. Ya, lah dikarang manusia. Bukan karangan Allah lagi, bukan ciptaan Allah lagi. Nah, bukan milik Allah lagi, bukan perkataan Allah lagi. Jadilah ada perubahan, penyimpangan yang dijaga oleh Allah hanya Al-Quran. Coba lihat mana ayatnya. Jangan Ustaz ni ngomong ke baik, bohong baik, ngibuli wong baik. Tidak, Bu. Katik kita nak ngibuli wong agama ni berat pertanggungjawaban ni gitu kan. Ya. Ayat yang berbicara nanti ibu bisa lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Dalam ayat Al-Quran ini disebutkan bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, orang Kristen, kitab-kitab yang mereka imani yang lama-lama itu, mereka sudah merubahnya, menggantinya dengan yang lain. Disebutkan oleh Allah, ya, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Ini dia. Yang kata kuncinya, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka sengaja merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, padahal mereka itu tahu, ya, atas perbuatan mereka itu. Ya, jadi paham di sini, Bu, ya. Yang merubah itu, yang memberitahu kita, yang merubah kitab itu siapa? Allah. Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan ini?
Atau sebelum masalah Al-Quran disebutkan lagi dalam ayat lain dalam Quran surah An-Nisa, minal ladzina hadu yuharrifuna kalima an maudhi'ihi. Mereka sengaja merubah ya kalam Allah Subhanahu wa taala dari tempat asalnya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti ini. Allah kalau saya baca panjang juga ya. Cukup 1-2 ayat jadilah kan ya sebagai pegangan pedoman hidup kita. Mereka sudah menambah-nambahnya, bahkan mereka juga berani mengurang-uranginya. Ini bisa ibu baca dalam Quran Baqarah ayat 79. Catat bu, ayat 91 banyak sekali ini ayat ini bawaan sini. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 15 pula. Nah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Al-Qur'an bu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Ini Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Qur'an itu adalah Az-Zikra. Ya, zikir. Ya, Al-Qur'an, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami juga yang menjaganya. Siapa? Allah sendiri menjaga. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran ini? Ya, melalui hamba-hambanya. Melalui hamba-hambanya yang soleh, orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga ketika satu huruf saja yang dirubah, jangankan satu huruf, harokat saja yang sengaja dibalik, bakal ketahuan. Oleh karena itu, Bu sekalian, ibu kalau punya uang banyak, sekali pengen buktikan firman Allah ini, lihat Al-Quran yang ada di Indonesia, lihat pula Al-Quran yang ada di Malaysia, pasti sama. Lihat itu pula ibu terbang lagi ke Hong Kong, ke Cina, mana lagi ke Lebanon, ke seluruh dunia ibu jengok mana yang ada Al-Quran, bandingkan, pasti semuanya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Tata letaknya, barisnya nggak akan ada yang berubah. Itu bentuk Allah menjaga. Tapi kalau ibu jengok Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, yang ada di Indonesia, pergi ke Malaysia lah lain lagi, ke Hong Kong lain lagi, macam-macam, berubah semua. Itu menunjukkan ya akan kesahihan, kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.